latar belakang. Perdagangan internasional merupakan salah satu motor bergerak perekonomian dan memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu cara membangkitkan dan menggerakkan roda perekonomian nasional adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia, khususnya investasi asing. Hal ini mendorong Indonesia memperhitungkan Jepang untuk menjalin mitra penting dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Hingga pada tahun 2003 muncul inisiatif tentang pembentukan kerjasama berbasis Free Trade Area atau FTA antara Indonesia dan Jepang. Komitmen dan pembahasan kerjasama FTA yang diawali oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dan PM Jepang Koizumi Yuichiro, kemudian berlanjut ke pembahasan yang lebih serius tentang kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang di sektor ekonomi dalam bentuk Economy Partnership Agreement atau EPA, yang kemudian setelah melewati masa negosiasi yang panjang, Indonesia-Jepang Economy Partnership Agreement disepakati dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus tahun 2007, yang merupakan kerjasama ekonomi bilateral yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hubungan perekonomian antar dua negara ini dinilai saling melengkapi atau komplementer. Contohnya, Jepang mengekspor ke Indonesia berupa produk-produk otomotif yang sudah siap pakai, sementara Indonesia mengekspor ke Jepang bahan-bahan mentah seperti besi agar selanjutnya dapat diolah oleh Jepang, memberikan kelulusan kedua negara untuk melakukan kerjasama membangun perekonomian kedua negara dan mengurangi hambatan-hambatan dengan adanya hak-hak khusus pada kesepakatan yang dapat memperlancar berbagai aktivitas ekonomi adalah dengan negara Jepang. Perjanjian kerjasama Indonesia Perjanjian kerjasama ekonomi EJPA baru mulai berlaku efektif mulai 1 Juli tahun 2008 dan tiap 5 tahun akan dilakukan peninjauan ulang. Untuk memperlancar pemberlakuan kesepakatan ini, maka dibentuk juga komite kerjasama yang mana tersusun dari wakil pemerintah masing-masing yang nantinya bertugas untuk melakukan review dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional jalannya kerjasama. A. Teori perdagangan internasional. Sejak era revolusi industri yang berlangsung pada abad ke-18 di Inggris serta disusul kawasan lain di Eropa, pemikiran ekonomi mengalami perkembangan besar-besaran. Muncul berbagai konsep ekonomi yang banyak dimotori oleh Adam Smith. Salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi yang digawangi Adam Smith adalah perdagangan internasional. Apa yang menjadi pemikiran Adam Smith inilah yang banyak mendorong pergerakan perdagangan internasional di seluruh dunia. Selanjutnya ada B. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement sebagai perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia. Jepang bertujuan meningkatkan impor, ekspor, serta investasi di kedua negara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua negara. Dengan metode liberalisasi pasar, fasilitasi dan kerjasama pengembangan kapasitas yang ditetapkan sebagai bidang prioritas. Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 dan berlaku pada tanggal 1 Juli. Indonesia ke negara Jepang. Dengan adanya penurunan tarif melalui IJPA, maka kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia dan yang paling komprehensif. IJPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Jepang serta pasar regional melalui 3 pilar utama, yakni yang pertama,
Liberalisasi perdagangan. IJPA menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan, biaya masuk dan investasi, perbaikan dan kepastian hukum. Yang kedua, fasilitas perdagangan. IJPA memfasilitasi kedua negara dalam melakukan kerjasama standarisasi bea cukai, pelabuhan, dan jasa perdagangan. Di samping itu, IJPA juga mengatur perbaikan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor atau pembisnis Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Yang ketiga, capacity building. IJPA memberikan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia. Selanjutnya, bab 3 isi atau pembahasan. Yang pertama, perkembangan perdagangan Indonesia dan Jepang. IJPA mulai berlaku pada 1 Juli 2008 melalui Joint Statement Menteri Luar Negeri Jepang dan Menteri Perdagangan Indonesia yang dilakukan di Tokyo, Jepang. Berdasarkan komitmen yang tertuang dalam kesepakatan IJPA, Indonesia akan menurunkan tarif untuk 11.171 pos tarif atau 93% dari total pos tarif Indonesia. Berdasarkan klasifikasi dalam Buku Tarif Biaya Masuk Indonesia atau BTBMI 2004, yang mewakili 93% nilai impor Indonesia dari Jepang pada tahun 2006. Sementara Jepang memberikan penurunan tarif untuk 9.275 pos tarif atau sekitar 90% dari total pos tarif Jepang yang mencakup 99% ekspor Indonesia ke Jepang. Terdapat gambar neraca perdagangan Indonesia dengan Jepang pada tahun 2001 sampai 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada awal implementasi IJPA, nilai ekspor Indonesia ke Jepang mengalami peningkatan dari 27,7 miliar US dollar pada tahun 2008 menjadi 33,7 miliar US dollar pada tahun 2011. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, ekspor Indonesia terus menurun hingga menjadi 17,8 miliar US dollar pada tahun 2017. Impor Indonesia dari Jepang juga mengalami pola yang sama, di mana peningkatan terjadi pada tahap awal implementasi dari 15,12 miliar US dollar pada tahun 2008 dan meningkat paling tinggi pada tahun 2012, yaitu sebesar 22,77 miliar US dollar. Kemudian secara bertahap turun menjadi 15,24 miliar US dollar pada tahun 2017. Terdapat gambar ekspor dan impor Jepang ke negara-negara ASEAN. Jika dicermati lebih lanjut, kinerja perdagangan Jepang dengan Indonesia mencerminkan kinerja perdagangan Jepang secara umum, di mana pada gambar menunjukkan bahwa ekspor Jepang ke negara ASEAN menurun pada tahun 2009 dan meningkat dengan puncak tertinggi pada tahun 2012, kemudian turun kembali hingga tahun 2017. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, nilai impor Jepang dari Indonesia lebih tinggi pada tahun 2006 hingga tahun 2013. Malaysia mulai mengambil pangsa impor Jepang pada tahun 2013 dan Thailand sejak 2015. Impor Jepang dari negara-negara ASEAN pada umumnya merupakan barang elektronik, mesin, dan suku cadangnya. Ekspor Jepang ke ASEAN juga didominasi oleh produk elektronik, mesin, dan perlengkapannya selain juga suku cadang kendaraan. Selanjutnya, pemanfaatan tarif preferensi IJPA untuk ekspor Indonesia. Pada gambar tingkat pemanfaatan ekspor Indonesia dalam kerangka IJPA dalam periode 2012 sampai 2016 cenderung stagnan. Pada tahun 2012, pemanfaatan IJPA untuk ekspor ke Jepang sebesar 47,7%. Pada tahun 2013, tingkat manfaatannya naik menjadi 59,7%. Namun setelah itu secara bertahap kembali pada tingkat 47,2% pada tahun 2016. Secara rata-rata, tingkat pemanfaatan ekspor dalam IJPA turun sebesar 1,2% per tahun. Selanjutnya, pemanfaatan tarif preferensi IJPA dalam impor Indonesia. Berdasarkan gambar pemanfaatan impor dengan skema IJPA di sisi impor selama periode 2012 sampai 2016, meningkat sekitar 3% dari angka 60,7% pada tahun 2012 menjadi 67,7% per tahun.
Rata-rata pemanfaatan IJPA untuk impor selama periode 2012 sampai 2016 adalah 64,3%. Dilihat dari nilai utilitas impor yang cenderung naik, hal ini menunjukkan bahwa importir semakin memanfaatkan fasilitas perjanjian perdagangan ini. Kebijakan standarisasi Jepang. Penyebab utama kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama IJPA berupa hambatan non-tarif yaitu standarisasi. Dengan mengangkat isu-isu internasional seperti kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan, Jepang membuat standar yang tinggi bagi produk impor dari negara lain. Dalam hal ini, Indonesia sebagai partner Jepang dalam kerjasama IJPA. Dalam IJPA, Jepang menghapuskan tarif masuk bagi produk ekspor Indonesia di beberapa pos tarif, seperti standar Jepang yang tinggi menjadi menghambat produk ekspor non-migas, produk makanan impor, dan produk hutan. Hambatan non-tarif berupa standarisasi yang tinggi yang ditetapkan oleh Jepang membuat Indonesia mengalami kerugian dalam ekspor produk non-migas ke negara matahari terbit tersebut. Selanjutnya, terhambatnya ekspor produk non-migas Indonesia. Sebelum adanya perjanjian kerjasama IJPA, ekspor Indonesia ke Jepang dikenakan tarif masuk atau pajak yang cukup tinggi oleh Jepang. Juga setiap produk ekspor harus melewati tahapan-tahapan pemeriksaan agar produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku di Jepang. Setelah adanya IJPA, ekspor produk Indonesia ke Jepang tidak dikenakan tarif masuk atau pajak, tetapi tetap harus melewati seleksi standar-standar yang telah ditetapkan Jepang. Jadi, ada atau tidak adanya perjanjian IJPA, ekspor produk barang maupun jasa dari Indonesia harus bisa memenuhi standar Jepang. Dan ini adalah sebuah masalah yang sangat menghambat ekspor Indonesia ke Jepang, terutama sektor non-migas, serta juga memupuskan harapan akan meningkatkan ekspor Indonesia melalui kerjasama IJPA. Selanjutnya, terhambatnya ekspor hasil pertanian Indonesia. Jepang merupakan negara yang menetapkan BMR pestisida sebesar 0,01 di mana Amerika Serikat, China, dan negara Uni Eropa menetapkan BMR pestisida sebesar 0,1. Ketatnya seleksi mutu kopi di Jepang membuat komoditas kopi Jawa Timur sulit menembus pasar Jepang. Kondisi ini membuat volume ekspor kopi ke Jepang menurun cukup drastis. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Jawa Timur, Ichwan Nur Sidik, banyak komoditas Indonesia yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat-syarat Jepang. Selanjutnya, terhambatnya ekspor hasil hutan Indonesia. Indonesia terancam kehilangan pasar produk kayu olahan di Jepang. Pada tahun 2005, menyusul akan diberlakukannya wajib sertifikat ekolabel pada semua produk kayu olahan atau hasil hutan yang diekspor ke Jepang. Masih banyak industri kehutanan di Indonesia yang produknya belum memperoleh sertifikat ekolabel dari lembaga yang terakreditasi. Dari 285 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan HPH, hanya 3 perusahaan yang memiliki sertifikat ekolabel, sedangkan di hutan tanaman industri HTI dari 90 perusahaan hanya 1 yang memiliki sertifikat ekolabel. Karena itu, jika tidak diantisipasi, kebijakan itu akan merugikan industri perkayuan Indonesia. Terhambatnya ekspor hasil hutan Indonesia. Jepang merupakan sentral pasar tuna dunia
Negara tersebut mendominasi permintaan tuna dengan total volume konsumsi sebesar 660.000 ton yang terdiri dari 80.000 ton permintaan terhadap produk tuna kaleng dan 580.000 ton tuna segar untuk konsumsi sashimi. Munculnya pembatasan kuota sampai penolakan terhadap ekspor ikan tuna dari Indonesia. Jepang pernah menolak ekspor ikan tuna sirip biru dari Indonesia karena Indonesia belum menjadi anggota CCSBT Convention on Conservation of Southern Bluefin Tuna. Materi selanjutnya yaitu tentang dominasi produk-produk otomotif dan elektronik Jepang di pasar Indonesia. Di dalam perjanjian IJEPA, salah satu dari 3 pilar utama yaitu Trade Facilitation atau fasilitas untuk Jepang berupa User Specific Duty Free System USDFC sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 96 atau PMK 001/2008 tentang penetapan tarif BM dengan kerangka IJEPA. Dengan adanya USDFC, ekspor produk otomotif Jepang ke Indonesia tidak akan dikenakan pajak atau bea masuk. Hal ini mengakibatkan dominasi yang terus meningkat untuk produk otomotif Jepang di pasar Indonesia. Ekspor Jepang ke Indonesia didominasi oleh produk otomotif, elektronik, mesin-mesin, dan suku cadang. Yang terakhir ada kesimpulan, IJEPA merupakan kerjasama perdagangan bebas yang sangat komprehensif dengan cakupan liberalisasi produk pada hampir semua pos tarif. Melihat tingkat pemanfaatannya, Indonesia belum secara optimal memaksimalkan skema IJEPA dalam ekspornya. Terdapat gap yang negatif dari pemanfaatan ekspor terhadap impor dengan tren yang terus meningkat. Hal ini akan berdampak pada neraca perdagangan bilateral di masa yang akan datang bagi Indonesia.